Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan NIM 01118346. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan mengenai perkembangan dan pengelolaan sumber daya air. Air adalah karunia Tuhan dan sumber kehidupan manusia. Manusia mempunyai hak untuk memperoleh air. Air adalah sumber daya alam yang mengalir yang tidak mengenal batas, wilayah, administrasi manapun. Basis pengelolaan sumber daya air adalah hidrografis dalam arti WS sebagai batasannya. Keberadaan air yang menguasai siklus hidrologi, ada das yang secara alami kaya akan air dan ada das yang kritis air, mencegah timbulnya konflik dan sekaligus menerima air sebagai pemersatu wilayah dan efisiensi aktivitas pengelolaan. Wilayah sebagai sungai sebagai wilayah pengelolaan sumber daya air dapat berupa satu das, penggabungan das satu dengan yang lain, penggabungan dengan beberapa gugusan pulau kecil, penggabungan das dan pulau kecil di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 7/2004 Sumber Daya Air yang berkait dengan Polda PSDA WS, yaitu bunyinya pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konversi sumber daya air pemdayagunaan sumber daya air dalam pengendalian sumber daya air yang air butir 7 pasal 1. Selanjutnya, pola pengelolaan sumber daya air adalah rangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevakuasi kegiatan konversi sumber daya air dan pengendalian daya arus air butir 8 pasal 1. Selanjutnya, kebijakan sumber daya air. Ada beberapa kebijakan sumber daya air. Yang pertama, kebijakan kondisi keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, memberikan arahan dalam konversi dan pendayagunaan SDA serta mencapai tujuan pengelolaan SDA yang diatur dalam pasal 3, meliputi arahan dan penyandagunaan sumber daya alam serta pengendalian daya rusak air untuk mencegah masalah sumber daya air dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten pasal 4. Disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota sesuai tingkatannya diatur pada pasal 6 dan ditetapkan oleh presiden, gubernur, dan bupati wali kota sesuai tingkatannya diatur dalam pasal 6. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam diselenggarakan dengan cara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan memanfaatkan sumber daya air yang berkelanjutan yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diatur pada pasal 3 ayat 1 RPP PSDA. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya air didasarkan pada kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional serta pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai yang diatur pada pasal 3 ayat 2 RPP PSDA. Selanjutnya, kebijakan PSDA disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dengan memperhatikan kondisi wilayah yang diatur pada pasal 5 ayat 1 RPP PSDA. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan tingkat provinsi menjadi acuan bagi penyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat kabupaten kota yang diatur pada pasal 5 ayat 4 RPP PSDA. Pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan sebagai kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah yang diatur pada pasal 7 ayat 1 RPP PSDA. Selanjutnya, pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 1 yang disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah administratif yang bersangkutan yang diatur pada pasal 8 ayat 1 RPP PSDA.
Selanjutnya, pola pengelolaan sumber daya air disusun melalui konsultasi dan instansi dan masyarakat yang terkait yang diatur pada pasal 8 ayat 3 RPP PSDA. Di sini saya akan menjelaskan sebagai seorang engineer. Sebagai seorang engineer ada 3 tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama saya akan lakukan adalah menyusun program dengan baik dengan melakukan survei, desain, menginvestigasi, dan setelah itu saya akan memastikan dengan baik apakah infrastruktur berfungsi dengan baik di tempat itu. Tahap selanjutnya yaitu setelah saya melakukan 2 tahap ini, tahap yang ketiga itu yang saya lakukan adalah mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, saya harus siap untuk menanggung semua resiko. Dan yang terakhir itu melaksanakan tugas dengan baik. Dan dalam melaksanakan tugas yang baik harus bekerja sama dengan tim, karena dengan bekerjasamanya pekerjaan akan dapat terselesaikan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.